karena ke depan ini ekonomi kita akan semakin digital, ya kan? Dan karena semakin digital, jangan sampai orang itu tidak percaya kepada sistem digital itu sendiri. Benar. Jadi faktor trust itu harus kita bangun. Nah, trust itu harus ada fondasinya. Fondasinya adalah perlindungan data, regulasi, implementasi. Sobat bisnis, berjumpa kembali dalam Talks bersama saya Ririn Oktaviani. Finansial teknologi atau fintech adalah hasil kolaborasi teknologi dan juga keuangan untuk mempermudah aktivitas dari finansial kita, mulai dari pembayaran, pinjaman, kemudian investasi dan juga permodalan. Nah, maraknya perusahaan fintech di Indonesia ini juga didukung adanya 60% populasi Indonesia ini yang sudah terjamah internet, dan juga mempermudah juga nih fintech untuk nge-grab nih masyarakat yang belum terjamah oleh perbankan. Lantas bagaimana nih perkembangan dunia fintech di tanah air dan apa saja tantangan ke depan? Kita akan ngobrolinnya langsung bersama dengan Mas Sunu Widiatmoko selaku Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Mas, ini langsung saja nih. Tampaknya ini perkembangan fintech di tanah air ini semakin banyak juga, tapi tentunya yang terdaftar dan juga berizin. Ini bagaimana, Mas, perkembangan fintech di tanah air? Perkembangan fintech di tanah air ini kita so-called selama pandemi 2 tahun ini kita mendapat windfall karena selama pandemi orang tidak bisa berinteraksi sehingga fintech dapat tumbuh dengan cepat. Sebagai ilustrasi, kita tumbuh double digit dari 2020 ke 2021, dari 2021 ke 2022 ini expectedly sekitar 55-60% dari sisi pencairan. Jadi kita bisa lihat bahwa demand masyarakat, tadi Mbaknya sampaikan, bottom of the pyramid ini memang membutuhkan benar-benar fasilitas pinjaman yang dapat cepat diakses, persyaratan yang relatif mudah, dan tentu saja dengan tingkat bunga yang tidak terlalu mencekik. Oke, nah fintech sendiri kan beragam ya, Mas ya. Ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat tuh yang seperti apa? Yang diminati tentu saja tergantung dari kebutuhannya. Jadi fintech lending ini ada 3 kategori di kita, yaitu fintech yang bergerak di bidang produktif, syariah, dan juga konsumtif, multiguna. Jadi 3 bidang ini. Kalau boleh disebut komposisi antara yang produktif dengan yang konsumtif itu 50%. Jadi dari 102 sebagian produktif dan sebagian lagi konsumtif. Memang yang sering kita dengar ini kan pinjaman online ini konotasinya adalah untuk yang konsumtif. Padahal 50% dari anggota kita ini melayani untuk sektor UMKM dan mikro. Jadi itu yang sebetulnya masyarakat belum aware juga. Nah, kalau ditanya mana yang dibutuhkan masyarakat, tergantung. Kalau dia untuk kegiatan usaha yang dia boleh dibilang mungkin belum bisa mengakses ke perbankan, ya dia akan approach ke fintech, dan itu banyak terjadi selama masa pandemi kemarin. Oke, karena dengan genggaman sudah bisa melakukan akses. Betul, terkait tentang itu. Sebelum kita akan membahas satu persatu terkait macam-macam fintech sendiri, kan ini banyak juga informasi dari OJK sudah ada 102 yang kemudian terdaftar dan juga berizin. Nah, bagaimana selaku seorang fintech nih untuk perizinan fintech sendiri sebenarnya mudah enggak sih, Mas? Karena kan banyak informasi juga yang kemudian banyak juga fintech yang akhirnya memilih jalur ilegal gitu. Begini, kan tahapan berdasarkan ketentuan OJK yang sebelumnya, peraturan sebelumnya itu kan pendekatannya ada terdaftar dulu, kemudian berizin. Nah, kalau berdasarkan POJK nomor 10 langsung tidak ada terdaftar tapi langsung berizin. Tapi sampai saat ini masih belum dibuka. Nah, apakah untuk mendapatkan izin ini mudah atau tidak? Saya rasa relatif. Karena bagaimanapun di dunia manapun kalau sudah namanya lembaga jasa keuangan itu melototinnya double gitu kan, karena lembaga jasa keuangan ini kan trust dan ini terkait dengan kegiatan ekonomi. Jadi prosesnya tentu saja tidak secepat perizinan untuk di kegiatan bidang yang lain. Tapi kalau dibilang apakah ini waktu yang lama, relatif. Karena buktinya 102 juga berizin saat ini. Jadi kalau saat ini yang terjadi 102 itu sudah berizin semua, tidak ada yang terdaftar, begitu, Mbak. Oke, dari 102 pun juga hingga saat ini mendapat pengawasan juga dari OJK. Oh iya, ketat.
Kita seperti halnya lembaga jasa keuangan, kita diawasi OJK, setiap tahun diaudit, pengawasan, pelaporan, compliance, itu semuanya berjalan sebagaimana perbankan, multi finance, lembaga jasa keuangan lainnya. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal nilai penyaluran dari Vintage sendiri, saat ini sendiri seberapa besar sih, Mas? Kalau kita untuk perbandingan, Mbak ya, tahun lalu itu kita sebesar 155 triliun 2021. Tahun ini di bulan September kita sudah 168, jadi udah melebihi tahun lalu. Expectedly akhir tahun ini forecast kita secara industri sekitar 250 triliun. Artinya kita akan tumbuh sekitar 55%. Jadi tingkat pertumbuhannya tinggi, dan perbandingan antara produktif dan konsumtif kalau secara pencairan masih sedikit lebih tinggi dari yang produktif. Meskipun kalau ngetop dan ramenya itu adalah yang konsumtif karena jumlah pinjamannya kecil, tenor jangka pendek gitu. Tapi dari jumlah pinjaman yang kecil tapi kemudian dikonsumsi oleh banyak orang jadinya besar nilainya. Lebih besar dari sisi peminjamnya. Dari sisi peminjamnya. Memang kalau yang produktif, karena produktif ini kan peer-to-peer lending ini dibatasi plafon tidak boleh lebih dari 2 miliar untuk kegiatan usaha biasanya ya. Kan nggak mungkin kalau konsumtif 2 miliar siapa yang mau pinjam. Kalau untuk kegiatan usaha dibatasi 2 miliar. Jadi otomatis kalau kita bilang dari sisi number of borrowers atau jumlah peminjam, yang sektor produktif tentu saja jumlahnya lebih sedikit karena nilai pinjamannya lebih tinggi daripada yang konsumtif. Nilai pinjaman atau nilai penyaluran dananya semakin hari semakin tinggi. Tentunya tantangannya juga semakin tinggi dong, Mas. Nah, apa saja nih tantangan yang dihadapi di lapangan? Tantangan yang selalu dihadapi ya, saya rasa semua nih Mbak ya, apakah itu untuk yang konsumtif, apakah itu untuk yang produktif, adalah mengenai kesahihan dari data dan informasi. Harus kita akui ya, Indonesia ini kita sangat bersyukur dengan sudah boleh diaksesnya data Dukcapil oleh penyelenggara sistem elektronik, sehingga tingkat fraud, tingkat pemalsuan jati diri itu dapat ditekan dengan sangat drastis. Diperbandingkan dulu waktu fintech pertama kali jalan, belum ada konfirmasi dengan Dukcapil, itu fraudnya relatif tinggi karena orang fotonya dibuat terus di cropping ya, fotonya orang temannya dipinjem gitu. Terus kalau untuk KTP mungkin ada jalan di Jakarta Timur tuh yang kita bisa bikin KTP gitu ya. Benar. Bayangkan saja itu bahwa tingkat fraudnya sangat tinggi. Dan Dukcapil menyediakan akses untuk database untuk konfirmasi NIK. Itu fraud masih ada Mbak. Kenapa? Karena nomornya ada. Dikonfirmasi nomor sekian benar nggak? Oh benar, atas nama misalkan Sunu ya. Tapi fotonya beda. Gitu ya. Nah, sekarang Dukcapil sudah membuka untuk yang biometrik. Artinya kemungkinan orang untuk melakukan pemalsuan jati diri atau fraud itu udah jauh lebih kecil. Nah, itu dari sisi jati diri. Next level yang kita butuhkan sebetulnya apa sih kalau jati diri sudah ya, kalau kita memberikan pinjaman, adalah kemampuan orang ini untuk membayar, ya kan? Nah, ini tantangan memang. Kalau di negara maju sudah ada open banking yang bisa diterapkan secara penuh. Di sini sedang dalam proses masih awal ya open banking. Open banking itu apa sih? Yaitu adalah kita misalkan fintech dapat melakukan konfirmasi. Misalkan orang ini bilang, oh saya punya rekening di bank A misalkan. Nah, kita bisa mengakses data di bank A. Apakah orang ini pegawai? Artinya setiap bulan tanggal sekian dia terima gaji sekian itu bisa terbaca di situ. Dari Vintage. Dari rekening itu. Jadi ada semacam exchange of data, informasi. Kalau saya ngomong kalau di negara maju Mbak ya. Oh, ini masih membahas negara maju ya. Negara maju. Jadi kita bisa mengetahui orang ini secara pasti memiliki rekening dan itu terkonfirmasi dari data dari perbankan. Indonesia menuju ke arah situ. Tapi secara bertahap. Nah, kenapa data seperti itu penting? Karena orang ada kecenderungan untuk menipu, untuk dapat, saya nggak ngomong menipu lah, untuk tidak menyampaikan yang sebenarnya, data yang sebenarnya, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan pinjaman yang dia inginkan. Nah, itu yang menjadi masalah bagi kita, karena misalkan ini salah satu contoh. Kalau di sektor konsumtif, contohnya apa yang legal? Orang nih dia karyawan, ya kan? Dia kontraknya 2 bulan 3 bulan lagi sudah mau habis, dia pinjam. Nah, dia pinjam dengan jangka waktu 6 bulan misalkan. Misalkan si fintech melakukan konfirmasi kepada HRD-nya, misalkan telepon, oh ya benar orang ini karyawan di sini, dia udah bekerja selama misalkan setahun 2 tahun, tapi mungkin nggak menyebut kontrak.
Atau menyebut kontrak tapi tidak menyampaikan kapan akan berakhir, ya kan? Pinjaman diberikan 3 bulan kemudian orang itu sudah nggak di situ. Itu salah satunya. Kalau di kegiatan produktif, orang bilang, oh ya saya mau pinjam untuk kegiatan saya punya usaha warung atau toko. Nah, bagaimana kita tahu bahwa tokonya itu benar-benar ada? Bagaimana kita memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dia lakukan benar-benar ada? Nah, ini keterbatasan yang masih sangat terbatas di kita. Nah, terus kalau mbaknya nanya, loh bagaimana Pak kita bisa mengetahui orang ini punya kegiatan usaha atau tidak? Nah, kita bisa, kalau seandainya data pemerintah itu di-share ya, misalkan data pembayaran listrik, kalau telekomunikasi udah bisa, pembayaran listrik, pembayaran air, pajak, nah itu sebetulnya kan menunjukkan income dari seseorang. Waktu dia membayar, dia menggunakan alamat mana, itu kan mengkonfirmasi sebetulnya kita bisa estimate, oh orang ini punya penghasilan tetap, betul. Nah itu yang sangat penting sebetulnya. Next berikutnya adalah kalau seandainya dalam satu ekosistem orang ini dia toko misalkan, oh ya selama ini dia disuplai oleh distributor mana, pembelinya siapa. Nah apabila data-data itu secara digital dalam waktu ke depan ini terintegrasi, terkonfirmasi, tingkat bunga akan jauh menurun, Mbak. Kenapa? Karena tingkat resiko menurun. Risk and return-nya kan akan sesuai kan. Nah, makanya saya selalu bilang kalau saat ini banyak yang berteriak, bilang wah pinjol ini mencekik. Saya bilang sebetulnya mencekik atau tidak itu relatif. Kalau seseorang ini pinjam, kalau dari zaman Majapahit yang selalu ada itu kan lintah darat atau apa istilahnya tengkulak, rentenir, itu kan dari zaman Majapahit Sriwijaya sudah ada. Pada saat orang terpepet, dia butuh, ya dia harus komplain dengan itu. Nah, saya tidak bilang bahwa fintech itu menjadi rentenir atau lintah darat, enggak. Tapi ini terkait dengan resiko. Ilustrasi saya begini, dengan orang peminjam di fintech pinjaman online, data dia tercatat di fintech data center, ya kan? Itu jadi semua transaksi pinjam meminjam untuk fintech itu tercatat di situ sebagai database. Dan apabila misalkan ada seseorang, misalkan saya mau pinjam ke platform A akan mengecek Suno ini udah pernah pinjam atau belum, pinjamannya lancar atau tidak. Kalau lancar seperti apa, jumlahnya berapa, kemudian ada berapa fintech yang pinjam. Tapi berarti seandainya saya akan melakukan peminjaman di fintech A, kemudian ternyata di fintech A ini macet gitu kan. Ketika kemudian saya ingin mengajukan ke fintech B sendiri, apakah fintech B punya data ketika saya? Punya. Okay. Kalau kita bicara yang legal punya. Tapi ada kemungkinan atau kemudian ada case yang kemudian melakukan peminjaman di fintech B kemudian ditolak? Bisa jadi. Okay. Kan begini Mbak, kan misalkan ya ilustrasinya begini. Cek misalkan Suno udah pinjam di fintech A, lancar nggak? Lancar. Fintech B mau pinjam, kasih nggak? Oh ya lancar kok Suno, kasih aja lagi gitu kan. Nah tapi kan juga ada perhitungan tingkat resiko, kemampuan membayar kan ada, misalkan disepakati, wah kalau udah 3 atau 4 udah kita tutup misalkan. Tapi kan setiap platform beda-beda, ada platform yang mungkin berani, lendernya itu berani, tapi dengan tingkat bunga yang lebih tinggi gitu kan. Karena ini kan supply and demand Mbak. Ya benar. Saya udah kepepet, ya udah deh bunganya lebih tinggi, apa-apa deh, gue lagi butuh nih kan, ya udah gitu. Sebagai peminjamnya ya. Sebagai peminjam gitu. Tetapi kan ada titik di mana mau setinggi apapun nggak akan pernah. Kenapa? Karena kemampuan Anda membayar itu sudah tidak mungkin. Nah itu kan terjadi. Nah itu yang maksud saya, kembali saya mau coba menjelaskan angle dari sisi fintech terhadap seseorang. Seseorang apabila dia menjadi peminjam baik, dia dicatat kan Mbak. Dan yang peminjam baik dia dicatat. Kemudian dia kebutuhannya meningkat, dia sudah menjadi pinjam baik nih, tingkat bunga dia kalau orang menjadi pinjaman baik dia akan menjadi rebutan kan. Ya, saya benar. Nih setahun saya minjem di platform A, terus saya nyoba ke platform B, platform B saya mau pinjem, saya misalkan kena bunga misalkan relatif tinggi ya, platform B akan memberikan bunga pasti akan lebih rendah. Kenapa? Dia ingin menarik orang yang peminjam yang baik ini ke tempat peminjaman loyal ya. B, C, nah karena ini kan free market, orang yang baik akan menjadi rebutan, sehingga di situ hukum pasar berlaku. Jadi sebetulnya fintech ini memerlukan waktu untuk memberikan fair pricing kepada seseorang berdasarkan tingkat resiko. Tujuannya juga termasuk untuk kegiatan usaha Mbak. Kalau kegiatan usaha orang itu dia pinjam di fintech secara lancar, kemudian usahanya berkembang, dia bilang wah ini gue harus pinjam di bawah 2 miliar misalkan. Fintech udah pasti nggak bisa, saya harus ke bank. Bank kan akan mencatat, Anda pernah pinjam nggak di fintech gitu kan? Harapan kita nantinya data itu sudah tershare. Kalau orang ini baik ya dia akan bisa pinjam kan langsung. Jadi
saya melihatnya fintech itu merupakan opportunity yang diberikan kepada seorang untuk membangun masa depannya menjadi peminjam yang baik. Tadi disebutkan kalau peminjam akan memilih untuk melakukan peminjaman di fintech karena kurang dari 2 miliar sendiri. Kemudian nanti kalau dia usahanya kemudian lebih besar, dia akan mencoba untuk melakukan peminjaman di perbankan. Nah, perbankan sendiri adakah punya data, Mas, yang tadi sebutkan peminjaman-peminjaman, karena kan ada beredar informasi bahwa perbankan akhirnya bisa mengetahui bahwa seseorang ini memiliki banyak pinjaman di fintech. Ya, kalau data secara resmi saya kok nggak yakin, karena saat ini data untuk pinjaman online itu hanya tersentralisasi di FDC, Fintech Data Center milik asosiasi, dan yang pasti OJK pasti tahu, ya kan. Nah, untuk saat ini belum ada transfer data antara fintech lending dengan multifinance dengan perbankan, itu belum. Tentu saja kita berharap ke depannya ada, tapi kan ini dimensinya cukup luas, Mbak, ada konsekuensi hukum. Jadi apalagi ada perlindungan data pribadi kan. Jadi nantinya kita berharap akan ada fair treatment sehingga orang itu nggak bisa bersembunyi, Mbak. Pinjam di perbankan, tapi untuk bayarnya pinjam di pinjol, untuk bayar sana gali lubang tutup lubang. Kita berharap orang yang seperti itu sudah tidak bisa ada lagi gitu. Oke, ngomong-ngomong soal aduan nih, yang diterima oleh OJK sendiri lebih dari 2.000 aduan, ya kan Pak? Nah, ini topik-topik yang biasa didapatkan itu berkaitan soal debt collector, kemudian denda dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya di lapangan sendiri seperti apa sih, Pak? Jadi begini, dia laporan itu kita harus pilah antara terkait fintech yang legal atau yang ilegal. Nah, kita hanya menghandle yang legal. Yang ilegal ke SWI, SWI, kemudian baru nanti ke Kominfo segala macam. Nah, kalau yang legal di kita sampaikan kepada platformnya, apapun itu ya. Jadi misalkan komplain terkait bunga, denda, penagihan, apapun, kita pass through melalui sistem. Karena kita udah pakai sistem elektronik kan, kita sistem kepada si platformnya dikasih waktu kalau saya nggak salah 2 minggu untuk menyelesaikan, mencari jalan keluar settlement antara keduanya. Apabila di antara mereka tidak ada, masih ada yang unresolved lah ya, satu merasa bahwa dia dalam posisi yang benar, tidak mau salahkan, dan masih dianggap sebagai case, akan diangkat ke komite etik. Jadi setelah 2 minggu dari AFIM tidak di-resolve, tidak ada jalan keluar, kita angkat ke komite etik. Nah, nanti komite etik yang akan menjadi wasit, siapa yang salah, siapa yang benar dalam konteks itu. Tapi kalau seandainya sampai di komite etik belum menemukan titik terang, masih ada LAPS atau court settlement yang under OJK juga ya, terkait dengan lembaga keuangan. Perbankan juga ada di situ. Memang kalau udah LAPS nggak ada jalan keluar ya akhirnya ke hukum, tapi biasanya kan sangat kecil lah kita sampai ke hukum karena kosnya akan lebih mahal. Oke. Nah, kalau berkaitan soal pinjaman online yang ilegal sendiri ini tentu juga sangat merugikan bagi fintech-fintech yang sudah berizin itu tadi ya. Ini bagaimana kemudian fintech-fintech memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang peminjam ketika akan melakukan peminjaman supaya terhindar dari pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Ya. Edukasi itu memang kita lakukan terus-menerus. Saya nggak ngomong kita ya, itu tugas kita semua. OJK, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, semuanya berusaha untuk meningkatkan edukasi terkait dengan literasi keuangan. Jadi itu merupakan PR bersama. Nah, yang kita lakukan, kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum. Nah, memang kalau kita lihat ya dari tahun 2018 sampai sekarang peningkatannya sudah bagus tuh literasi keuangan. Mungkin orang juga belajar dari kesalahan. Karena kita selalu bilang kalau dulu di awal fintech ilegal itu namanya beda, Mbak. Nama yang kita sudah pasti yakin wah ini pasti sudah fintech ilegal nih, karena dari nama gitu udah ketahuan oh ini ilegal. Makin kesini mereka semakin pintar, mereka melakukan melesetin, di cloning lah mungkin istilah kita itu namanya. Kalau sekarang udah bukan melesetin, Mbak, even sama persis. Jadi kita ini baru-baru ini ada 29 platform yang di cloning persis oleh fintech ilegal, dan kita sudah melakukan laporan masyarakat kepada kepolisian. Nah, memang ilegal ini saya rasa selalu mencari celah kelengahan orang
Jadi seperti saya sampaikan, nomor satu untuk mengatasi yang ilegal adalah literasi keuangan. Tentu saja kita akan mencoba mencegah, baik itu dari sisi regulasi, kepolisian, edukasi dari sisi kita tetap. Tapi bagaimanapun pemahaman masyarakat, literasi digital, literasi keuangan itu adalah ujung tombak yang paling penting menghadapi masalah fintech ilegal. Ibaratnya gini, fintech ilegal ini ada karena ada permintaan, ada demand. Kalau demandnya kita hilangkan karena masyarakat aware bahwa ini ilegal, saya mau yang legal, kan akhirnya mereka akan hilang dengan sendirinya gitu. Oke, berkaitan soal tadi peminjaman sendiri, kan ada data juga bahwa kehadiran fintech ini kemudian 100 juta OJK ini juga fintech itu adalah nge-grab orang-orang yang belum tersentuh oleh perbankan. Apakah kemudian orang-orang yang belum tersentuh perbankan itu literasi untuk melakukan peminjaman itu sudah paham betul? Ya, terus saya sampaikan. Kalau untuk pinjaman yang multiguna itu memang case-nya di situ karena tunai jangka pendek, kita tidak ketemu, semua proses dilakukan secara elektronik, handphone, sehingga literasi itu challenge gitu kan ya. Meskipun kita ada mbak tulisannya, tapi kan orang kan nggak baca mbak, yang penting dapat duit gitu kan. Mereka centang-centang udah pokoknya bayar gitu kan. Nah, memang itu challenge ya. Tapi ya itu bagian dari literasi pada saat dia ditagih, diberikan pengertian karena nanti namanya akan tercatat kalau tidak membayar on time atau kalau dananya sudah tersedia dibayar sebagian, seperti itulah ya. Intinya kita mencoba memberikan kesadaran kepada peminjam bahwa mereka juga dalam kepentingan mereka untuk membangun kredibilitas kredit record yang baik, catatan yang baik bahwa mereka adalah peminjam yang baik. Itu yang kita coba lakukan selama dalam proses mbak. Jadi kalau antisipasi di depan biasanya nggak dibaca mbak. Centang-centang aja kan. Nah kan setelah ditagih Pak ini atau diingatkan ya Pak ini udah mau jatuh tempo tolong dibayar supaya nggak ini. Nah itu part of the process kita melakukan edukasi juga di situ. Jadi mungkin kalau boleh dibilang ya itu learning the hard way lah ya, setelah ditagih baru oh iya gitu kelabakan gitu ya, itu jadi learning the hard way. Tapi Pak terkait soal penagihan sendiri, apakah sampai saat ini juga masih dilakukan kemudian dengan pengambilan data-data yang beredar di masyarakat seperti itu? Saya ingin mengkonfirmasi untuk penagihan pinjaman sendiri, apakah memang dilakukan semenyeramkan itu? Biasanya informasi-informasi yang didapatkan meneror orang-orang di sekitar atau bahkan kemudian sampai ke kantornya sendiri. Sebenarnya konsep dari penagihan sendiri seperti apa sih Pak? Jadi gini, penagihan kalau di kita tuh harus ethical, harus manusiawi, tidak memberikan kekerasan fisik maupun mental, itu esensinya Mbak. Kemudian kita juga tidak mengambil data karena ada PDP. Sebelum PDP pun kita juga hanya boleh mengakses data yang sangat terbatas. Jadi kalau boleh dibilang kalau ada melakukan teror kepada teman yang tidak terkait itu udah pasti ilegal. Fintech legal nggak mungkin karena kita nggak ngambil data, kita mengambil data. Kemudian kalau melakukan tindakan penagihan yang boleh dikatakan tidak manusiawi, apakah semua yang legal pasti seperti itu? Mungkin juga tidak. Ada 1-2 oknum pasti kan. Karena gini mbak, kan tenaga penagihan itu kan individu, ya kan mereka harus ada target, mereka harus mencapai. Jadi meskipun mereka ada rulesnya, ya namanya orang bandel mungkin juga ada mbak. Nah di situ kita juga melakukan karena pada tenaga penagihan kita melakukan sertifikasi. Sekarang ini setiap tenaga penagih yang ada di platform maupun di perusahaan penyedia jasa penagihan itu 100% sudah sertifikasi oleh API. Artinya mereka tahu pasti bahwa apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan sertifikasi ini wajib di-renew dalam jangka waktu tentu, kalau saya nggak salah 2 tahun sekali harus di-renew. Artinya orang yang menjadi tenaga penagih tahu benar apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, kalau dibilang ini ada yang legal tapi masih melanggar, nah itu oknum. Nah itu yang di kita lakukan tindakan disiplin di situ. Kenapa? Kenapa kita lakukan tindakan disiplin? Ini sebetulnya penyakitnya mbak. Kalau orang yang seperti ini keluar dari platform A, pindah ke platform B, dia akan make the same mistake lagi, bikin susah lagi. Nah orang yang seperti ini yang kita juga identifikasi untuk tidak masuk menjadi atau kita blacklist lah ya orang yang seperti ini. Nah itu yang kita lakukan untuk menghindari hal seperti ini terulang. Jadi begini mbak, saya nggak ngomong bahwa setiap yang ilegal itu pasti baik nggak, tapi kita berusaha untuk comply, kita akan menjadi yang baik. In the process kita melakukan hal-hal yang memang semestinya kita lakukan, sertifikasi kita lakukan tidak hanya kepada tenaga penagih tapi juga kepada manajemen, direksi.
Itu kita lakukan sertifikasi sehingga orang yang bergerak di industri ini paham benar bahwa apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang etik, apa yang tidak etik. Jadi mereka paham benar. Jadi tidak ada kesalahan itu yang ini dari atas memang. Wah, kalau sudah kesalahan dari atas, sudah dari komite etik, kalau ada sidang itu bisa dikeluarkan tuh dari keanggotaan kita. Jadi itu ekstrimnya. Jadi setiap platform itu berusaha keras untuk comply karena konsekuensinya sangat berat. Apa yang terberatnya apa? Karena orang satu anggota bisa hukuman terberat bisa dikeluarkan dari AFPI. Nah, kalau dia dikeluarkan, konsekuensi kalau sudah kalau misalkan ada pelanggaran berat dan itu diputuskan oleh komite etik, bukan oleh pengurus nih Mbak ya, bukan oleh ketua umum, bukan oleh sekjen, oleh komite etik diputuskan misalkan pelanggaran yang berat, misalkan dikeluarkan, OJK akan bisa mencabut izinnya. Kenapa? Karena di POJK kan harus menjadi anggota. Nah, itu yang menjadi momok orang itu untuk anggota kita untuk selalu mencoba untuk comply. Memang kita tidak sempurna 100% pasti bagus, tapi justru masukan dari masyarakat kita akan terus mengimprove. Dan ketika sudah dilakukan blacklist oleh OJK tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan pendaftaran ulang. Ya pasti nggak boleh Mbak, orangnya jadi blacklist. Nggak sahamnya ini, wah ini lu Oke, Pak, jalan panjang vintage ini masih panjang sekali. Dan kemudian pemerintah akhirnya memberikan atensi untuk melakukan pengaturan-pengaturan berkaitan regulasi-regulasi soal vintage. Pertama yang akan saya bahas adalah soal PDP sendiri. Bagaimana tanggapannya Pak? Kita sangat mendukung adanya PDP. Malah agak terlambat ya. Kalau bisa tuh mungkin 4 tahun yang lalu itu sudah PDP. Kenapa kita melihat ini? Karena semakin kesini data pribadi seseorang tuh semakin sering disalahgunakan. Banyak kasus yang kita lihat orang itu datanya digunakan secara tidak semestinya. Nah itu yang ingin kita hindarkan. Kenapa? Karena ke depan ini ekonomi kita akan semakin digital, ya kan? Dan karena semakin digital, jangan sampai orang itu tidak percaya kepada sistem digital itu sendiri. Benar. Jadi faktor trust itu harus kita bangun. Nah, trust itu harus ada fondasinya. Fondasinya adalah perlindungan data, regulasi, implementasi, dan konsekuensinya seperti apa kalau seandainya ada pelanggaran. Jadi kita sangat mendukung adanya PDP ini. Karena kita ingin membangun ekonomi ini dengan pijakan yang benar. Dan kita sangat berharap dengan adanya PDP yang terimplementasi dengan konsekuensi yang kuat, fintech ilegal itu bisa hilang. Itu harapan kita. Oke, tidak hanya PDP, ini juga masih dilakukan pembahasan di DPR sendiri berkaitan soal P2SK yang nantinya secara rigid akan melakukan perlindungan juga kepada vintage sendiri. Harapannya seperti apa Pak? Saya juga termasuk kami pelaku industri kita berharap banyak dengan P2SK. Kenapa? Karena harus dipahami industri peer-to-peer lending ini regulasinya adalah POJK, bukan undang-undang. Artinya apa? Orang yang melanggar tidak ada konsekuensi hukum kriminal. Benar. Nah, di dalam PDP itu ada pasal apabila orang melakukan kegiatan pinjam tanpa izin, ada ancaman pidananya. Ada ancaman pidana. Itu udah pasti ilegal, itu sapu jagat untuk ilegal. Nah, itu poin pertama yang kita harapkan. Artinya kita diakui menjadi kegiatan usaha yang bisa dianggap sama dari sisi undang-undangnya dengan adanya P2SK ini. Yang kedua, kita juga melihat bahwa industri digital itu adalah industri kolaboratif, industri yang bekerja sama. Beda dengan industri yang konvensional. Konvensional itu silo vertical sendiri bisa. Diatur sendiri bisa. Tapi dunia digital ini dunia kolaborasi. Kita bekerja sama dengan banyak pihak, sehingga kita berharap dengan adanya P2SK ini kita dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang legal, memang bertujuan untuk membangun industri ini tanpa batasan-batasan atau silo-silo regulasi yang bersifat konvensional. Jadi kita sangat berharap banyak. Contohnya apa? Contohnya di dalam P2SK itu kan akan ada koordinasi antara BI dengan OJK, ya kan? Terkait dengan industri yang berbasis teknologi informasi. Mungkin bahasa terangnya antara business payment, industri payment sama industri lending misalkan, atau inovasi keuangan yang lain. Nah, pada saat industri ini diberikan keluasan untuk berkolaborasi, bekerja sama, mengeksplor inovasi, diberi ruang sandbox untuk melakukan inovasi, untuk dikembangkan selanjutnya, menurut saya itu sudah merupakan suatu langkah maju untuk mengendorse bahwa dunia digital ini memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri yang konvensional. Berkolaborasi, berinovasi, dan itu diberi ruang. Kita sangat berharap banyak dengan adanya
undang-undang P2SK ini, karena satu yang pasti kita ingin industri peer-to-peer lending itu diakui seperti industri multifinance perbankan yang lain. Kita juga ingin industri digital ini memiliki peraturan yang khusus tersendiri yang berbeda dengan yang konvensional. Contohnya begini Mbak, contohnya saya mau mengangkat satu case yang mungkin sangat recent yang orang akan selalu ingat adalah kejadian kasus mahasiswa IPB yang pinjam melalui produk Buy Now Pay Later. Orang akan, Buy Now Pay Later itu pinjol pasti fintech. Padahal ternyata enggak, Mbak. Waktu kita telusuri, di situ ada 4 platform. 4 platform itu yang anggota dari AFP hanya 1 saja. 3 yang lain badan hukumnya adalah multi-finance. Nah, artinya apa? Artinya pinjaman digital ini bisa juga dilakukan oleh multi-finance, oleh perbankan, dengan digital banknya, oleh peer-to-peer lending. Nah, aturannya mestinya harusnya berbeda nih antara yang konvensional multi-finance, konvensional perbankan sama yang digital kan beda. Kenapa? Kan digital nih banyak faktor, ya kan? Faktor market conduct-nya berbeda dengan yang konvensional. Nah, kita berharap under P2SK ini dapat diakomodasi industri yang berbasis digital ini. Idealnya ya, super ideal adalah apabila under one roof regulation. Jadi produk yang bersifat digital itu ketentuannya regulatornya under one roof. Meskipun badan hukumnya, ini ada produk konvensional perbankan misalkan, ini ada produk digital lendingnya, ada yang konvensional lending gitu. Tapi ketentuan yang digital ini diatur secara terpisah. Itu harapan kita, Mbak. Karena kenapa? Karena digital ini inovasinya sangat kuat. Beda dengan industri konvensional. Industri konvensional itu sudah terbentuk, barangnya ya kotak. Paling kotaknya besar mengecil gitu kan. Kalau digital ini kan berubah, mencari bentuk kolaborasi. Nah, sehingga perlu ada keleluasaan, ruang gerak untuk berkolaborasi, tentu saja dengan tidak melanggar prinsip-prinsip kaidah yang ada ya. Tapi kalau seandainya tadi dibuat satu atap sendiri Pak, apakah kemudian fintech juga siap bersaing dengan multifinance ataupun perbankan sendiri terkait tentang pendanaan? Persaingan itu nggak bisa dihindari Mbak. Persaingan itu kalau kita melihatnya dari angle yang berbeda. Kita tidak melihat itu sebagai persaingan, tapi sebagai penguatan ekonomi untuk memperkuat layanan produk. Jadi seperti kayak Buy Now Pay Later ya kan. Buy Now Pay Later orang menganggap itu pinjam. Bukan, Buy Now Pay Later tuh sebagian besar dari multi-finance. Kenapa multi-finance? Karena ada underlying-nya. Dia peminjam tidak menerima dalam bentuk tunai, tapi underlying dalam bentuk barang. Barang ini yang menjadi jaminan, kan itu prinsip multi-finance seperti itu. Nah, kita tidak melihat, kita bersaing, enggak, memang marketnya beda, segmennya beda, targetnya beda antara kita dengan Buy Now Pay Later tuh berbeda. Tapi terus kalau ditanya, tapi kan sebetulnya fintech lain juga bisa masuk ke Buy Now Pay Later. Bisa, anggota kita juga ada. Tapi justru di situ kita bisa memperkaya produk. Jadi kita melihat bahwa produk digital itu sangat luas. Masih banyak dan besar masih sekali. Mungkin untuk dikembangkan ya Pak ya. Jadi even jangankan yang terkait sama industri lain Mbak ya. Kita di 102 aja kita melihat marketnya potensi yang sangat besar. Kita nggak pernah melihat kita persaingan ketat menjadi negatif. Enggak. Kemampuan kita untuk berinovasi ruangnya masih besar. Target market yang mau kita bidik masih besar. Cakupan wilayah yang mau kita bidik juga masih besar. Jadi roomnya itu masih sangat besar gitu. Pak, kalau boleh tahu untuk fintech sendiri peminjamnya sendiri itu hanya berkisar di antara Jawa sentris sendiri atau kemudian wilayah timur juga sudah berkembang? Oke. Nanti kalau data spreadnya itu dari OJK ada. Secara umum gini, kalau untuk pinjaman multiguna yang sebagian besar hanya didasarkan dengan secara mobile ya, tanpa ada tatap muka, itu bisa seluruh Indonesia. Untuk yang produktif, karena masih ada hambatan atau challenges terkait dengan masalah konfirmasi data dan informasi yang tadi saya sampaikan, sebagian besar masih di wilayah Jawa, Bali sekitarnya lah, di kota-kota besar. Karena apa? Karena masih ada butuh konfirmasi. Lain halnya kalau semua data itu sudah available secara digital, itu bisa seluruh Indonesia. Jadi ada milestone ya Mbak. Tapi tentu saja dengan 60% dari penduduk Indonesia sudah terakses oleh internet, tentu ini menjadi harapan ya sendiri. Tapi untuk harapan dari pelaku fintech sendiri ke depan seperti apa? Harapan kita yang pasti adalah kepastian hukum, di mana payung hukum ini pemerintah, OJK, DPR sudah bekerja.
Perlindungan data pribadi sudah, meskipun agak telat ya, tapi sudah. Upcoming adalah P2SK. Ini akan sangat mendukung. Jadi istilahnya begini, pemerintah, regulator sudah menyiapkan infrastruktur, tinggal industri bagaimana kita bisa mengisi, mengembangkan infrastruktur yang ada ini untuk mendukung ekonomi masyarakat. Oke, jadi suka tidak suka, mau tidak mau ke depan bahwa dunia keuangan ini ada dalam genggaman tentunya ya Pak ya. Dan tentunya juga harus dibarengi dengan literasi keuangan bagi Betul. masyarakat Indonesia. Ya, betul. Terima kasih sekali atas waktunya Mas Sunu. Terima kasih, Mbak. Semoga kita bisa ngobrol lebih jauh lagi di lain kesempatan. Siap. Dan itulah tadi ngobrol-ngobrol kita berkaitan soal finansial teknologi yang tentunya memang ke depan akan banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi, dan tentunya regulasi harus dibutuhkan untuk menata dari perusahaan-perusahaan fintech ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Sobat Bisnis.